for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongannya tidak pernah berhenti dan tangannya selalu menuntun dan memberkati semua yang kita kerjakan. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa, meminta bimbingan dan terang dari Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini Tuhan kembali memberikan kami waktu untuk boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya firman yang akan kami baca dan kami renungkan ini diterangi oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan maksudkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dari awal sampai akhir renungan ini Bapa, Roh-Mu yang mengendalikan segala sesuatunya, baik hamba-Mu, pikiran dan juga setiap tutur kata, demikian juga jaringan yang akan kami pakai. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menguasai, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini masih kelanjutan dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 22. Dan kita akan tetap fokus kepada ayat 1 sampai 3. Dan karena itu saya akan bacakan ayat 1 sampai 3 lalu lompat ke ayat yang ke-16 dan seterusnya. Ya. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar kekuasaannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Nah, demikian pembacaan kita sampai di situ dulu Bapak Ibu, karena kita akan melanjutkan pada sesi yang berikut untuk ayat-ayat yang tersisa. Nah, pada bacaan kita di atas dengan jelas ayat 1 sampai 3 itu merupakan satu perintah. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah baik untuk memuji-muji Tuhan. Adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan dengan gambus dan kecapi. Dan dengan berbagai bunyi-bunyian memuji menyembah Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan itu layak untuk menerima segala puji-pujian dan juga korban syukur dari orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, tentu ada alasan-alasan atau dasar-dasar yang melandasi perintah itu, dan dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 22 ini, saudara-saudara, terdapat begitu banyak hal yang menjadi dasar untuk kita memuji,
menyembah dan juga untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 kita akan menemukan 3 alasan mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan itu dan mempersembahkan segala puji-pujian diiringi oleh bunyi-bunyian kecapi, gambus, dan rebab kepadanya. Yang pertama hari ini adalah karena dikatakan Tuhan sumber pertolongan yang sempurna. Ya, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Itu pernyataan yang sangat kuat. Betapa hebat pun seorang raja, betapa kuasanya berpengaruh, bahkan sampai ke pelosok-pelosok dunia ini, itu kekuasaannya tidak akan dapat menolong dan tidak akan dapat mempertahankan kerajaannya itu. Kita sudah tahu bagaimana raja-raja di atas muka bumi ini bangkit, berjaya, tetapi kemudian hancur. Ya, terakhir kita mengenai kerajaan Romawi, kita juga mengetahui tentang sejarah kerajaan Mongolia, ya, yang jauh lebih cepat mencapai luasnya wilayah. Ya, dikatakan di dalam sejarah bahwa dalam tempo 25 tahun kerajaan Mongolia itu dapat menginvasi luasnya wilayah kerajaan-kerajaan lain yang dia kuasai itu, yang dapat ditempuh atau yang diperoleh oleh kerajaan Romawi selama 400 tahun. Jadi betapa kerajaan Mongolia itu begitu perkasa sehingga dalam tempo 25 tahun dia dapat mencapai luas wilayah sama seperti wilayah kekuasaan Romawi yang didapat dalam 400 tahun. Ya, tetapi kita melihat bahwa sekarang ini kerajaan Mongolia itu menjadi satu kerajaan yang tidak lagi terlalu dikenal orang. Ya, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Ya, ini kuda itu adalah alat perang yang canggih, yang mutakhir pada waktu itu. Nah, kuda-kuda ini yang membuat kerajaan-kerajaan dari Asyur sampai kepada Romawi dan juga terutama kerajaan Mongolia, ya, itu satu kerajaan yang menjadikan kuda itu sebagai satu alat perang yang luar biasa dan menang di berbagai peperangan. Tetapi ternyata bahwa kemenangan yang diperoleh melalui kekuatan kuda itu juga tidak bertahan dan juga itu tidak dapat menjadi jaminan selamanya. Ya, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Jadi bukan kekuasaan raja, bukan kekuatan kuda yang menjadi jaminan kemenangan, sumber pertolongan yang sempurna, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan dan keluputan yang sempurna. Itu sebabnya pujilah Tuhan, bersyukurlah kepadanya, karena daripada Dia datang pertolongan dan keluputan yang sempurna. Nah, jadi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita ini sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, memang tidak dijamin akan bebas dari berbagai persoalan. Justru kalau kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan itu, iblis akan mengintensifkan serangan-serangannya. Godaan-godaan duniawi itu akan bertambah kuat. Nafsu di dalam diri kita itu akan dirangsang sebegitu hebatnya, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan yang justru lebih berat ketika dia belum mengenal Tuhan, atau seperti waktu dia belum mengenal Tuhan. Namun saudara-saudara, kita harus percaya bahwa di dalam semua pergumulan, persoalan yang kita hadapi, itu tangan Tuhan senantiasa menolong, tangan Tuhan senantiasa terulur untuk memberi kekuatan dan untuk memberi keluputan. Dan itu sebabnya maka senantiasalah di dalam segala duka, di dalam segala pergumulan, menaikkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6 berkata begini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu,
Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Bagi orang-orang tertentu, khususnya bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, uang adalah segala-galanya. Ya, apapun yang mereka inginkan, mereka dapat peroleh dengan uang. Tetapi terbukti saudara-saudara di dalam sejarah dan di dalam pengalaman hidup, bahwa orang-orang yang punya uang itu tidak luput dari masalah, tidak luput dari persoalan. Dan banyak di antara orang-orang yang punya uang, yang tinggal di apartemen-apartemen mewah, di gedung-gedung yang mewah, rumah-rumah yang mewah itu, yang justru bergumul dengan tekanan batin, dan tidak sedikit dari mereka yang mengakhiri hidup dengan cara yang tidak wajar oleh karena uang mereka itu tidak memberi pertolongan. Bahkan uang mereka itu justru menjadi faktor terjadinya tekanan-tekanan di dalam kehidupan mereka. Ini ada banyak cerita di sini, saudara, tetapi saudara tentu mengerti bahwa uang itu memang sangat dibutuhkan, tetapi bagi orang-orang yang percaya, uang itu bukan segala-galanya. Nah, oleh karena itu maka yang penulis kitab Ibrani ini anjurkan kepada kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Karena Dia saja yang dapat diandalkan di dalam segala perkara, di dalam segala situasi. Tuhan dapat diandalkan dan janjinya itu dapat dipegang karena janjinya kokoh bagaikan batu karang. Ya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan Bapak Ibu dimanapun dan dalam situasi apapun hidup. Dan oleh karena itu, bagaimanapun kondisi saudara saat ini, naikkan pujian dan ucapan syukur kepadanya. Mazmur 121 ayat 1 dan 2, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Ini sebagaimana kebiasaan atau kepercayaan orang-orang pada masa itu di daerah Timur Tengah pada umumnya, mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung. Jadi gunung-gunung itu adalah tempat di mana bangsa-bangsa suku-suku pada waktu itu mengadakan ritual penyembahan kepada dewa-dewa dan kepada Allah-Allah yang mereka yakini. Dan itu sebabnya pemazmur di sini mengatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, tempat di mana orang-orang menyembah, beribadah, melakukan ritual-ritual keagamaan. Tetapi ternyata dari situ tidak datang pertolongan. Tetapi pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudara, ini satu pengalaman dan pernyataan hidup yang sangat kuat bahwa pertolongan kita itu datang daripada Tuhan. Dan karena itu kalau kita baca kitab Mazmur, itu pemazmur senantiasa memuji menyembah Tuhan, oleh karena dari Tuhan datang segala pertolongan. Mazmur 39, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Jadi Tuhan itu sumber segala pertolongan, Tuhan itu sumber segala berkat, dan oleh karena itu kepada Tuhan kita harus menaikkan pujian dan ucapan syukur. Ya, tadi saya sempat berpikir, bahkan dari kemarin saudara, bahwa salah satu kekurangan manusia itu adalah ketika dia mengalami sedikit penderitaan, itu dia merasa bahwa penderitaannya itu paling besar dari semua penderitaan orang-orang yang ada di bumi ini. Karena itu dia mengeluh, karena itu dia marah, dan karena itu dia meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Ketika orang-orang mengalami berkat, hidupnya nyaman, itu dia tidak pernah bersyukur karena dia merasa selalu kurang, selalu tidak cukup. Karena itu tidak pernah ada sukacita, tidak pernah ada ucapan syukur keluar dari
bibir mulutnya dan di dalam sikap hidupnya. Itu sifat manusia. Tetapi sebagai hamba Tuhan hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa sesungguhnya ketika saudara ada di dalam satu pergumulan yang paling berat sekalipun, sesungguhnya pertolongan Tuhan itu ada, bersedia untuk saudara. Ketika saudara mungkin ada di dalam kekurangan-kekurangan secara ekonomi, saudara mesti yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan itu melimpah bagi Bapak Ibu. Dan oleh karena itu saudara harus selalu mengucap syukur dan memuji Dia di sepanjang umur hidup saudara, di segala waktu dan keadaan saudara masing-masing. Itu yang pertama hari ini. Mengapa kita harus memberikan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan? Karena Dia adalah sumber pertolongan dan kelepasan kita. Yang berikut, alasan untuk orang-orang percaya umat Tuhan memuji menyembah Tuhan, karena Allah yang kita sembah, yang kepadanya kita mengucap syukur dan memberikan puji-pujian dan hormat itu adalah Allah yang begitu peduli kepada umatnya. Kepeduliannya itu sempurna, bahkan lebih daripada kepedulian orang tua, lebih daripada kepedulian kita sendiri terhadap diri kita. Tuhan peduli. Ayat yang ke-18-19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu begitu peduli, ya, matanya selalu tertuju kepada orang-orang yang benar, kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, tetapi pengamatan Tuhan itu selalu tertuju 24 jam. Ya, di era teknologi yang semakin modern ini, saudara-saudara, kita kenal namanya CCTV. Alat yang memantau, mendeteksi situasi di sekitar rumah kita. Nah, itu satu kemajuan yang wajib kita syukur. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa betapapun canggihnya CCTV itu, ternyata juga ada kelemahan, ada keterbatasannya karena memantau di sekitar jangkauan tertentu saja. Tetapi Tuhan dari tempat yang maha tinggi, tempat yang maha kudus, maha mulia itu, Dia bisa memandang sampai ke tempat-tempat yang paling terpencil, bahkan di tempat-tempat yang manusia menganggap tempat persembunyian. Dimanapun saudara berada, mata Tuhan menjangkau saudara untuk memperhatikan, memperdulikan semua kesusahan, persoalan yang saudara sedang hadapi. Itu sebabnya jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa ditinggalkan. Jangan pernah merasa nggak ada teman. Tuhan yang kepadanya saudara memuji, menyembah, dan mengucap syukur adalah Tuhan yang senantiasa ada untuk memperdulikan dan siap untuk mengulurkan tangan, menolong dan memberkati saudara. Mazmur 34 ayat 19 dan 20. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Orang-orang yang patah hati, orang-orang yang remuk jiwanya. Kadang-kadang saudara, ketika kita ditinggalkan oleh orang yang paling kita kasihi, itu tentu kita mengalami sesuatu yang sangat berat di dalam hidup ini. Ketika kita menghadapi satu situasi yang sangat sulit, kita tidak mampu, tidak ada orang yang bisa atau tidak ada orang yang mau untuk menolong kita. Itu di sana kita mengalami sesuatu yang teramat berat yang membuat jiwa kita itu remuk redam. Dan apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti itu? Kita harus ingat bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi betapa baiknya Tuhan itu. Betapa pedulinya Tuhan itu. Sehingga saat-saat di mana orang-orang yang saudara harapkan itu ada untuk
mendampingi, untuk menghibur, mensupport, dan juga untuk memberi pertolongan, ternyata tidak ada, maka pada saat itu saudara akan melihat Tuhan sesungguhnya ada dan Dia memberi pertolongan, memberi kelepasan, memberi keselamatan. Nah, contoh konkretnya saudara-saudara di dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 9. Bangsa Israel pada waktu itu ada di perbudakan Mesir. Mereka kehilangan hak-hak mereka sebagai bangsa. Bahkan sebagai manusia mereka kehilangan kebebasan. Oleh karena mereka diperbudak oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yaitu bangsa Mesir. Dan mereka sangat menderita. Nah, di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan itu, mereka berseru-seru minta pertolongan. Dan ayat ini, saudara, memperlihatkan bagaimana Tuhan itu sangat peduli kepada umatnya yang berseru kepadanya. Dan Tuhan berfirman, ini kepada Musa, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Saudara bisa bayangkan di situ bagaimana Tuhan itu memperhatikan, Tuhan itu mendengar, Tuhan itu mengetahui. Siapa yang memberi laporan kepada Tuhan tentang keadaan umatnya di tanah Mesir? Itu Tuhan sendiri yang memantau, Tuhan sendiri yang memperhatikan mereka, dan Dia tahu sekecil-kecilnya, sedetail-detailnya penderitaan yang dialami oleh umatnya itu. Dan karena itu Dia bertindak. Ayat yang ke-8, "Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka." Sekali lagi di sini, telah kulihat. Ya, jadi bagaimana Tuhan itu begitu peduli sehingga tanpa diberitahukan oleh siapapun, matanya sendiri dapat melihat secara langsung bagaimana keadaan umatnya di Mesir itu mengalami satu penindasan yang begitu keras dari bangsa Mesir. Nah, saudara-saudara kekasih, ini contoh-contoh yang saudara wajib untuk yakini dan percayai bahwa Tuhan yang kepadanya saudara memuji, menyembah, dan percaya serta mempertaruhkan segenap kehidupan saudara adalah Tuhan yang senantiasa memperdulikan. Elia, saudara, dia ada di satu tempat yang sunyi, yang tidak ada orang lain yang bisa menolong. Tetapi pertolongan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh situasi apapun. Dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, oleh karena kepeduliannya kepada hambanya, maka Tuhan mengirim burung gagak untuk memberi pertolongan dan kelepasan dari kelaparan yang dialami. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah bersaksi, saudara, dia dari non-Kristen menjadi Kristen. Dia komitmen sepenuh hati untuk mengikut Tuhan, dan karena itu dia dimusuhi oleh keluarganya, bahkan terancam untuk dibunuh oleh keluarganya. Masih muda, pasangan muda, punya anak kecil, saudara. Nah, ada satu masa di mana mereka semua habis, nol, pokoknya tidak ada. Maka anak itu dalam situasi yang sangat-sangat sulit oleh karena tidak ada lagi makanan yang bisa dikonsumsi, dimakan pada hari itu dan selanjutnya. Ya, hamba Tuhan yang berkata, kalau saya dan istri mungkin bisa bertahan 2-3 hari tidak makan, tetapi bagaimana dengan anak ini? Namun pada satu ketika, saudara, katanya dia bangun pagi-pagi, dia membuka pintu, dia melihat ada roti di depan pintu rumah yang mereka tempati itu. Dan ternyata ini kesaksian dia, itu entah benar entah ini, tetapi separuh percaya, namun saya tahu ini jalan Tuhan. Itu seekor anjing datang membawa roti, itu terbungkus di dalam plastik dan diletakkan di depan pintu di mana mereka ada. Nah, jadi
sebagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan dengan burung gagak, perantaraan burung gagak, saya percaya bahwa hamba Tuhan yang baru pindah dari non menjadi Kristen dan kemudian menjadi hamba Tuhan ini, itu pasti dipelihara oleh Tuhan dengan melalui seekor anjing. Itu saya nonton di YouTube, saudara. Itu bagaimana di Cina itu anjing-anjing itu begitu nyata, ya, memperlihatkan bagaimana kepintarannya untuk bisa menolong orang-orang yang dia sayangi, yang dia kasih. Dan bagi saya menjadi tidak heran kalau kesaksian hamba Tuhan tadi itu bisa terjadi, bahwa seekor anjing dapat dipakai Tuhan untuk membawakan roti untuk dimakan oleh anaknya satu hari itu, atau minimal satu kali makan itu. Nah, jadi kepedulian Tuhan itu nyata, baik di dalam Alkitab maupun di dalam kehidupan sehari-hari, itu terbukti. Oleh karena itu, apapun masalah saudara, jangan saudara tawar, jangan sampai saudara patah semangat, patah hati kepada Tuhan. Tetapi biarlah kasih saudara senantiasa membara dan senantiasa naikkan pujian, naikkan ucapan syukur, oleh karena pertolongan Tuhan, kepedulian Tuhan itu senantiasa ada, ya. Matanya lebih tajam daripada CCTV. Jangkauan penglihatannya, pemantauannya jauh lebih luas dibandingkan dengan jangkauan CCTV. Oleh karena itulah, maka naikkan selalu pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Alasan yang berikut kenapa Tuhan itu layak untuk dipuji dan kepadanya semua umatnya mempersembahkan pujian, karena dia tempat perlindungan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Penolong di poin yang di atas tadi saya sampaikan. Tetapi Tuhan itu adalah perisai. Nah, tentu sudah tahu apa fungsi dari perisai itu. Dalam kehidupan Daud, dia tahu apa itu perisai, karena dia seorang yang senantiasa bertempur, berperang melawan musuh-musuh. Dan suatu ketika awal mulanya ditampilkan oleh Tuhan, itu Saul memberikan kepadanya semua kelengkapan senjata perang untuk menghadapi Goliat, pemimpin tentara bangsa Filistin itu. Dan Daud mengenakan itu, tetapi dia tidak jadi pakai untuk berperang. Namun dari situ, pertama kalinya Daud memakai perisai itu, dia sadar bahwa ternyata betapa penting perisai itu. Karena perisai itu adalah alat pelindung dari senjata musuh, adalah alat pelindung dari panah-panah musuh. Dan sekarang dia tahu bahwa pelindungnya itu bukan dari besi, bukan dari tembaga, atau bukan dari kayu yang dibuat oleh manusia. Tetapi perisai Daud yang sesungguhnya adalah Tuhan. Ya, Tuhan adalah perisai kita. Nah, ini alasan untuk saudara memuji, menyembah Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, iblis itu membidikkan panah apinya kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Iblis akan selalu menembakkan senjatanya kepada orang-orang yang berpaling dari dia kepada Tuhan. Itu menjadi musuh iblis, dan karena itu dia menjadi sasaran tembak dan menjadi sasaran panah-panah dari si iblis. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai perisainya, tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Betapapun dahsyatnya kekuatan senjata musuh, tidak perlu takut. Karena Tuhan kuasanya jauh melampaui semua senjata-senjata itu. Karena itu Tuhan adalah perisai bagi kita. Ulangan 33 ayat 27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Jadi Tuhan tempat perlindungan, dan tangannya itu menggendong, menopang kita. Di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Tangan Tuhan itu menopang kita. Dan dia berkuasa untuk mengusir semua musuh-musuh kita. Jadi, kalau pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu adalah perisaiku, ini
dikonfirmasi juga oleh Musa di dalam kitab Ulangan ini. Bahwa Tuhan itu tempat perlindungan, bahwa Tuhan itu menopang kita, sehingga tidak ada satu kekuatan musuh yang dapat mengalahkan ataupun yang melukai kita. Oleh sebab itu, berharaplah, berlindunglah, percayakanlah segenap hidupmu kepadanya. Saudara-saudara, berapa hari yang lalu atau berapa minggu, mungkin 2 minggu yang lalu, itu ada jemaat kami yang ditinggal oleh suami. Dan itu sudah banyak terjadi di dalam kehidupan banyak ibu-ibu, ya, kehidupan banyak ibu-ibu ditinggalkan oleh suami. Kemudian ketika jemaat ditinggal oleh suami itu, dia berkata jalan itu seperti melayang, pikiran kosong, mata terbuka tetapi gelap. Dia mengalami satu situasi yang begitu sulit oleh karena dia harus memulai dari nol. Selama ini mereka hidup dari hari ke hari hanya oleh karena berdagang kue kecil-kecilan. Nah, sekarang sudah tidak ada suami, bagaimana dia menjalani hidup ini? Punya anak, tetapi mereka juga punya beban terhadap anak-anak mereka, dan mereka sendiri, anak-anaknya itu tidak terlalu cukup untuk bisa membantu orang tuanya secara rutin. Nah, ibu ini mengalami satu situasi yang sulit, tetapi saya yakinkan bahwa Tuhan itu menjadi pengganti suami bagi janda-janda. Saya ambilkan ayat itu dari kitab Yesaya, dan kemudian dia bangkit, dia percaya, dia datang di gereja, dia bersaksi bahwa sungguh Tuhan itu baik. Di dalam proses pengobatan suaminya dia ceritakan, di dalam proses meninggalnya suaminya dia ceritakan bahwa sungguh Tuhan itu baik. Dan dia menghadapi hidup ini, dia percaya bahwa Tuhan akan selalu menopang dia. Nah, jadi saudara, itu harus menjadi sesuatu keyakinan kita bahwa Tuhan itu perisaiku, Tuhan itu penopangku. Oleh karena itu, di dalam keadaan bagaimanapun saya hidup, saya harus mempersembahkan pujian dan syukur kepadanya. Ya. Mazmur 9 ayat yang ke-10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Perisai itu adalah alat yang melindungi kita momen saat anak panah itu mau menyentuh tubuh kita. Dalam situasi, kondisi yang begitu sulit, hampir-hampir kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali berpasrah diri kepada Tuhan. Maka saat itu kita akan mengalami tangan Tuhan yang terulur untuk memberi kekuatan, memberi topangan, memberi perlindungan, sehingga orang-orang yang menginjak-injak kita, kesesakan yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu pada akhirnya kita bisa atasi dan kita keluar sebagai pemenang oleh karena Tuhan yang memberikan kepada kita perlindungan. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini ayat-ayat Alkitab yang begitu kuat, begitu tegas untuk memberikan kepada saudara satu dorongan keyakinan atau dapat menjadi landasan iman saudara. Di dalam situasi apapun saya tidak harus mengeluh. Di dalam situasi apapun tidak layak untuk marah kepada Tuhan. Oleh karena di dalam kondisi yang paling sesak, kondisi yang paling tertekan, itu tangan Tuhan menopang, memberi kekuatan, dan memberi kemenangan. Itu sebabnya kita kembali kepada Mazmur 33 ayat 1 sampai 3. Pujilah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, nyanyikanlah pujian diiringi dengan kecapi 10 tali itu. Betapa ajaib Tuhan, dan karena itu kita harus mengatakan, Tuhanku heran dan ajaib, sanggup untuk memberikan pertolongan di dalam situasi hidupku yang paling berat, yang paling tertekan sekalipun. Nah, kiranya melalui firman Tuhan ini, saudara bisa disadarkan betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu berkuasa, dan karena itu saudara harus selalu menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur kepadanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan hari ini. Sungguh sangat beralasan kalau kami memuji menyembah Tuhan. Karena sungguh telah terbukti Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan
yang selalu memperdulikan, yang selalu mengulurkan tangan untuk memberkati dan melepaskan kami. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu ini dapat termaterai di dalam hati dan pikiran kami, sehingga dapat menjadi pola laku di dalam sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amen.